Inilah azab pedih bagi kaum Zionis setelah putus aliran listrik saat azan di Masjid Palestina. Lautan api mulai doyan pada rumah, gedung kantor pemerintahan, pepohonan, taman di sekitar rumah pemukiman. Kuatnya badai angin dan minimnya curah hujan membuat si jago merah Bage Laksana yang memancarkan amukannya di negara Yahudi tersebut. Ketika Allah berkehendak menghanguskan Israel, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais menuliskan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Israel, lautan api. Tel Aviv meminta bantuan kepada Turki, Yunani, dan Italia. Kebakaran besar itu terjadi beberapa hari pasca pelarangan azan di Masjidil Aqsa dan penetapan denda $200 atas setiap azan yang dikumandangkan pada setiap masjid oleh negeri Zionis itu, serta pemutusan listrik saat azan di Palestina. Polisi Israel memutus aliran listrik ke speaker di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Senin malam, mengganggu azan, kata penjaga di tempat suci. Menurut penjaga, kabel eksternal yang terhubung ke pengarah suara masjid di sebelah Mukrobi Quarter dan halaman tembok barat dipotong oleh petugas Israel. Menghentikan azan untuk sholat terakhir hari itu. Dalam menyiarkan azan, sejumlah petugas naik ke atap Museum Islam di sebelah gerbang Mukrabi ke kota tua Yerusalem dan memotong kabel listrik. Lapor situs Al-Arabi Al-Jaded mengutip para penjaga dilansir dari New Arab. Listrik dilaporkan diputus oleh polisi karena pejabat senior Israel sedang menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Israel di dekatnya. Pemadaman listrik yang disengaja di Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs paling suci ketiga dalam Islam terjadi setelah polisi Israel mengusir jemaah dan memotong kabel listrik di ruang sholat Bab Al-Rahmah di dalam komplek masjid pada awal pekan ini. Pasukan Israel menyerbu aula pada Senin malam dilaporkan melemparkan salinan Al-Quran ke tanah dan memotret jemaah di dalamnya. Sungguh, mata keimanan seorang mukmin memandang bahwa kebakaran besar yang melanda negeri Zionis Yahudi itu adalah baru setitik azab yang Allah turunkan dikarenakan kezaliman mereka. Dan Zionis Yahudi dari masa ke masa telah menghitamkan lembaran sejarah dengan kekejian dan kezaliman mereka. Kaum mukminin layak gembira dengan azab yang Allah turunkan kepada musuh-musuhnya. Ini adalah kegembiraan yang tidak hanya wajar, tapi benar dan sejalan dengan roh syariat Qawaidul Ahkam. Karena bisa dipastikan azab Allah turun atas dasar keadilan. Sebab Allah mustahil berbuat zalim pada makhluknya. Allah berfirman yang artinya, dan di hari itu bergembiralah orang-orang mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya dan dialah maha perkasa lagi penyayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 4-5. Nestapa yang kini menimpa negeri Zionis Yahudi itu adalah pelajaran bagi semua bahwa Allah pasti akan membalas mereka yang menentang dan menghinakan agamanya. Allah pasti akan membalas mereka yang telah berbuat zolim dan aniaya terhadap orang-orang beriman. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada para pendosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Kualat kaum Zionis kena azab, ribuan senjatanya hilang di telan bumi. Mengaku menjadi tentara terkuat di bumi, nyatanya hal itu tidak terbukti sama sekali. Mungkin menjadi terkuat jika melawan sipil Palestina, namun sekarat menghadapi pasukan terlatih Palestina yang didukung banyak negara seperti Iran, Yordania, dan juga Lebanon.
Sementara itu pasukan Israel tengah sedih meratapi nasibnya setelah ratusan ribu senjata andalannya hilang entah kemana. Seharusnya jika merasa menjadi yang paling kuat, tentu menjaga senjata adalah hal yang paling mudah. Namun apa nyatanya, Zionis tak mampu melakukan itu. Semua bahkan cenderung menjadi ayam sayur. Sementara itu dikabarkan jika para petinggi militernya ngamuk atas musibah yang terjadi pada militer dan kelengahan anak buahnya itu, dikarenakan senjata tersebut merupakan amunisi yang dipersiapkan dalam pertempuran selanjutnya dan juga merupakan pasokan senjata mahal yang dikirim negara sekutu untuk menyokong Israel dalam merebut wilayah Palestina. Waduh, beginilah jadinya kalau terlalu serakah dan sewenang-wenang pada warga yang tak berdosa. Jadinya kualat dan harus menanggung kerugian hingga ratusan ribu dolar Amerika. Kini pasukan Israel makin tipis urusan persenjataan karena dikabarkan jika tentara Zionis harus menunggu persenjataan barunya yang tak tahu kapan akan tiba. Sementara itu, hal ini merupakan kabar gembira bagi lawan Israel karena kekuatan si militer Zionis makin tipis. Sementara itu, surat kabar Israel Haaretz Kamis kemarin melaporkan bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, ratusan senjata senilai 15 juta dolar Amerika telah hilang dari pangkalan militer Israel, termasuk roket, 50 peluncur roket, ranjau, dan senapan mesin. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di antara senjata yang hilang adalah senapan serbu dan juga senapan mesin, berbagai granat, peluncur roket, dan juga bahan peledak lebih dari 500 atau 150 ribu peluru. Kerugian yang sebenarnya diperkirakan akan jauh lebih besar karena tentara tidak dapat menjelaskan semua senjata yang hilang. Hal itu terjadi setelah otoritas Israel mengumumkan bahwa tentara dan dinas intelijen akan membantu kepolisian Israel untuk mengatasi kejadian ini.